Untung belum ngomong. Oke. Baik kok. eh ya, jadi eh topik bulan ini ngebahas tentang apa? Mana tuh tadi di tag-tagkan itu. Genuine love. Bener ya? Nah, terus request dari Kolbet membahas tentang eh, mengasihi orang tua. Ya, ini topik yang menarik, tapi sekaligus challenging. Dan ini akan jadi satu isu yang teman-teman akan terus hadapi gitu ya, bahkan sampai nanti teman-teman berkeluarga, bahkan punya anak dan sebagainya. Nah, tapi gini teman-teman, bahwa penyembahan kita kepada Tuhan itu, ya kalau kita menyembah Dia dengan benar, kalau kita memberikan nilai tertinggi, ya kalau kita terus menjalani perjalanan kehidupan kekristenan kita dengan benar, dan kita terus dikuras gitu ya, kita terus dibongkar, kita terus dicuci gitu ya, maka kehidupan kekristenan kita itu akan kelihatan dalam everyday life-nya kita, termasuk dalam hubungan kita sama sesama. Itulah kenapa teman-teman akan sangat bisa menilai bagaimana seseorang mengasihi Tuhan dari bagaimana caranya mengasihi sesama. Ya, bagaimana dia merespon, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama. Ya. Nah, kalau dalam konteks kita malam hari kita mau bahas tentang mengasihi orang tua. Aku bawa, aku kasih judulnya Others Shoes gitu ya. eh Apa? Aku sempat ngobrol sama Beth, apa ya judulnya ya? Judulnya yang seru gitu. Tadinya aku mau bilang judulnya ganti ganti kacamata gitu. Tapi eh, biar senada kita pakai bahasa Inggris, jadi other shoes gitu. Ini sebuah sebuah jargon yang intinya ngajak orang untuk sebelum kita menjudge seseorang, sebelum kita mengambil kesimpulan atas seseorang, sebelum kita menjatuhkan kesimpulan atas seseorang, penting untuk kita melihat seseorang itu dari sudut pandangnya dia, gitu ya. Kita harus harus lihat hidupnya, kita harus menjalani hidupnya, kita harus memahami hidupnya, dan dengan cara begitu kita jadi punya gambaran yang berbeda gitu, termasuk sama orang tua. Nanti akan kita bahas di bagian akhir sharingku. Tapi eh, teman-teman pasti eh, apa ya tahu banget bahwa perintah untuk menghormati, mengasihi, mentaati orang tua itu perintah yang teman-teman bisa akan temui dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini rules atau perintah yang nggak lekang oleh waktu gitu ya. Dan ini perintah yang penting. Kenapa? Kalau teman-teman kita buka di Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ya. Di sini dikatakan kata Rasul Paulus gitu ya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, yaitu titik dua, gitu ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Ya, ini perintah yang penting. Kalau kita bedah kata taatilah ya. Tadi kan hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kata taatilah ini punya makna eh, terjemahan lainnya gitu ya. Bisa dimengerti sebagai to hear under gitu ya. Mendengar sebagai seorang subordinate, sebagai yang di bawahnya gitu ya. Eh, Terus juga punya makna, kata taatilah ini juga punya makna to listen attentively ya, mendengar mendengar secara dengan memperhatikan, to listen attentively ya. Jadi waktu dikatakan taat orang tuamu di dalam Tuhan, kita diinginkan untuk mendengar orang tua secara perhatian, mendengar secara perhatian gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar perintah yang asal lewat gitu, atau cuma sekedar hear gitu ya, tapi listen attentively.
Artinya waktu kita mendengar perintah atau arahan dari orang tua, kita harus benar-benar memperhatikan, kita dituntut untuk memperhatikan perintahnya apa sih gitu. Ya, arahannya apa, instruksinya apa gitu ya. Terus kemudian kata-kata hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Ini dalam terjemahan lainnya timau gitu ya, atau diartikan to price atau memberikan nilai terhadap satu hal ya. To honor, to value. Jadi waktu dikatakan hormati artinya kita harus benar-benar memberikan nilai yang pantas buat mereka, yaitu sebagai, teman-teman pasti sering dengar, wakil Tuhan gitu ya. Jadi waktu dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini ada satu pesan yang penting yang Tuhan mau bilang, bahwa please listen attentively. Perhatikan setiap pesan yang disampaikan oleh orang tuamu, setiap instruksi yang dikatakan oleh orang tuamu, setiap apa yang orang tuamu mau kamu lakukan, berikan perhatian dan berikan nilai yang pantas buat instruksi dan pesan ini. Kenapa? Karena ada janji Tuhan di dalamnya. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Waktu di sini katakan Efesus 6 ayat 2, seperti yang nyata dari janji ini, bahwa waktu kamu mentaati dan menghormati orang tuamu, maka kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. So, waktu Tuhan memberikan instruksi, waktu disampaikan, Rasul Paulus katakan bahwa kita harus mentaati dan menghormati, karena Tuhan mau kita bersiap untuk menerima berkat Tuhan yang diberikan lewat orang tua kita. Ya, banyak dari kita waktu diberitahukan atau diajarkan untuk menghormati dan mentaati orang tua kita gitu ya, sedikit sekali dari kita yang nggak ngeh bahwa orang tua itu kayak saluran gitu loh, teman-teman, kayak pipa ya. Orang tua itu pipa yang menyalurkan, yang mengalirkan berkat yang datang dari Tuhan. Maka kalau kita gagal mentaati, waktu kita gagal menghormati, waktu kita gagal mendengarkan secara atentif, secara perhatian, waktu kita gagal memberikan nilai yang pantas buat orang tua kita, sama aja kayak kita menghambat atau menyumbat pipa ini, dan akhirnya berkat dari Tuhan ini nggak nyampe ke kita. Ya, itulah kenapa disebut sebagai wakil Tuhan gitu, sebagai wali Tuhan di bumi, karena lewat mereka lah Tuhan menitipkan berkat-berkatnya buat kita. Nah, tapi yang jadi masalah adalah banyak dari kita yang seringkali sudah dalam kondisi terluka, kecewa, kepahitan, marah sama pipa ini gitu ya, atau sama orang tua kita, yang akhirnya bikin kita gagal mentaati, bikin kita gagal menghormati, dan seringkali akhirnya arahan, perintah, permintaan, keinginan orang tua itu jadi cuma sekedar hear aja, jadi cuma sekedar uh, instruksi yang tidak kita hormati, instruksi yang tidak kita anggap serius bahwa ini satu hal yang penting. Ya, makanya aku mau ajak kita untuk coba deh lihat dari sudut pandangnya orang tua kita. Yuk, malam hari ini aku mau ajak kita untuk look on our parents' shoes saat mereka menjadi orang tua, supaya kita bisa memberikan nilai yang pantas buat mereka, supaya kita bisa mentaati, hormati mereka. Waktu aku jadi anak gitu ya, aku berulang kali merasa orang tuaku ini nggak relevan sama aku gitu. Kayak apa, nggak ngerti deh, mau apa tuh nggak ngerti gitu ya. Apalagi aku orangnya agak 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 songong gitu ya. Waktu masih muda tuh agak songong gitu ya, masih masih berjalan kemanapun aku mau gitu ya. Jadi waktu ada arahan, ada instruksi, ada perintah, ada keinginan orang tua gitu ya, aku sulit sekali untuk mendengarkan, sulit sekali untuk menerima, karena yang sering kali aku anggap adalah orang tuaku tuh nggak relevan gitu ya. They don't understand what's going on gitu ya. Aduh, nggak ngerti deh, papa mama nggak ngerti gitu. Aduh, trennya tuh lagi begini, Pak, Ma. Ini tuh lagi apa ya? Lagi hype-nya tuh begini gitu. Mama papa nggak ngerti deh gitu. Mama papa nggak paham gitu.
Dan seringkali mereka punya PR untuk nyampein eh, kegusaran, nyampein kekhawatiran mereka ke kita itu nggak gampang, teman-teman. Susah gitu. Kenapa? Karena sometimes they don't speak the same language with us. Ya, seringkali maksud mereka waktu disampaikan itu nggak tersampaikan dengan baik karena cara ngomongnya, cara pemilihan katanya gitu ya. Dan satu hal yang teman-teman tahu bahwa untuk bisa berkomunikasi menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dan hati kita ke seseorang itu butuh skills loh teman-teman, benar nggak? Berapa kali teman-teman disalahpahami sama teman-temannya kalian sendiri? Pasti sering gitu kan, disalahpahami. Yang udah seangkatan, selevel, yang seusia aja waktu waktu kalian mau menyampaikan sesuatu itu kadang-kadang kalian disalahpahami. Bahkan kalian kadang-kadang gregetan gitu kan kayak maksud gue tuh gini gitu. Iya, tapi lo nggak ngomong maksud lo apa gitu. Apalagi apalagi orang tua kita yang ingat di masa mereka sama masa kita sekarang, communication skills-nya udah beda gitu. Di masanya mereka, di eranya mereka, era aku aja gitu, zaman aku aja, itu kita dituntut untuk terima aja gitu, dengerin aja, ikutin aja gitu ya. Apalagi orang tuaku gitu ya, apalagi orang tua kalian, itu mereka juga terbentuk dalam sebuah culture yang dituntut untuk udah terima aja, dengerin aja gitu. Kita nggak banyak zaman zaman aku masih ingat zaman tuaku atau orang tua kalian itu nggak banyak platform, nggak banyak media untuk bisa menyuap pikiran mereka. Nah, kamu maksud aku ya, nggak ada tuh kayak Twitter yang kalian bisa nge-tweet, nggak ada tuh Instagram yang kalau kalian lagi kesel bisa posting di IG story teksnya, gile gue kesel banget hari ini, bla 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 dan lain sebagainya. Mereka nggak ada platform untuk bersuara gitu, mereka nggak ada platform untuk menyatakan apa yang ada dalam pemikiran dan kekhawatiran mereka. Jadi we can say that hanya beberapa persen mungkin generasi mereka yang bisa capable untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dan hati mereka dengan clear gitu. Nah, begitu nyampe ke kita udah komunikasi terbatas, terus kemudian pandangannya kita juga ke mereka terbatas gitu. Ya, ini bikin kita akhirnya sulit untuk mengerti maksudnya mereka apa. Dan seringkali konflik terjadi karena hal-hal seperti ini, teman-teman. Dan konflik-konflik yang terjadi dari kita kecil, berantem, apa kekecewaan, marah, sebagai antara kita dengan orang tua kita, bikin luka demi luka, demi luka, demi luka, demi luka. Sampai satu titik kita udah sulit sekali bisa memandang orang tua kita sebagai sosok yang layak kita dengar. Apalagi kalau misalkan kita bandingin orang tua kita sama orang tua di misalkan siapa, teman sekolah kita, teman kuliah kita, atau misalnya tetangga gitu ya, yang misalkan orang tua kita kalau pakai baju di rumah misalkan dasteran, keluar juga pakaiannya santai banget gitu. Tapi orang tuanya, mamanya temanku dress up banget, bagus banget gitu ya. Hal-hal ini akhirnya membentuk persepsi kita terhadap orang tua dan yang akhirnya membuat terjadi mental block antara kita sama orang tua kita. Bikin kita makin sulit untuk mendengarkan. Kenapa? Karena kita gagal memberikan nilai yang pantas buat orang tua kita. Waktu aku jadi Kemudian waktu aku jadi orang tua gitu ya, aku punya challenge. Aku ingat kalau ngobrol sama para orang tua gitu ya, eh, di masa aku jadi orang tua itu we are blessed with banyak banget materi-materi penting, keren banget gitu. Ada di YouTube, ada di sekarang misalkan dengan scrolling 1 jam di TikTok, kan algoritmanya TikTok itu kan akan membaca apa yang interestnya kita gitu kan. Misalkan kita lagi interest dengan parenting, TikTok akan supply us with konten yang related sama parenting. Nah, waktu kita dengerin satu konten parenting gitu, itu bisa bisa berlanjut terus tuh isinya kontennya parenting semua. So bayangin dalam waktu 30 menit sampai 1 jam waktu kita ngeliatin TikTok terus gitu ya, kita bisa bisa jadi pinter banget soal parenting ya. Kita bisa mengerti banyak hal. Tapi waktu di masanya orang tua kita, ya, waktu di masanya mereka, ya, mereka nggak punya flow of information yang kayak kita dapat sekarang.
ya. Dan nggak ada sekolah untuk jadi orang tua. The only way yang mereka tahu bagaimana untuk menjadi orang tua adalah dengan warisan ajaran dari orang tuanya mereka. Ya. Jadi waktu mereka belajar jadi orang tua, mereka dapat infonya, dapat ajarannya dari orang tua mereka. Yang ilmu parentingnya at that time jauh lebih ketinggalan lagi. Nangkep nggak maksudku gitu ya? Terus kemudian mereka mereka punya anak, mereka punya kalian, mereka harus jadi orang tua, mereka mereka dituntut untuk jadi orang tua. At the same time, they don't have enough knowledge untuk menjadi orang tua. Ya, jadi most of the time waktu mereka jadi orang tua bisa dibilang trial and error teman-teman gitu ya. Coba coba begini nggak works, coba begini oh nggak works, coba begini works, coba begini bisa, coba begitu nggak bisa dan sebagainya. Jadi waktu mereka jadi orang tua, waktu aku jadi orang tua, I learn bahwa menjadi orang tua itu susah banget. Apalagi waktu waktu anakku udah punya kehendak, udah punya pemikiran, udah bisa tektokan ngomongnya gitu ya. Ini makin challenging lagi. Dan waktu orang tua kita ngobrol sama kita gitu ya, mereka kan punya kesulitan untuk bisa bisa apa ya, untuk bisa ngajarin satu hal ke kita. Karena mereka ada satu quotes gini, nggak ada sekolah untuk jadi orang tua gitu, nggak ada pendidikan khusus untuk menjadi orang tua. So mereka belajar sambil berjalan, dan hal itulah yang bikin kadang-kadang banyak gagalnya, banyak yang mereka nggak tahu. Yang aku rasa ya, mereka sama kayak aku gitu ya. Aku tuh ingat di awal-awal, masa-masa awal aku jadi orang tua gitu. Aku ingat malam-malam tuh waktu anakku tidur, aku cuma cuma ngeliatin anakku gitu ya, waktu dia lagi tidur. Terus aku cuma elus kepalanya, terus aku bilang, sorry ya, kayaknya hari ini kamu banyak gagal deh jadi orang tua. Sorry ya, tadi kayaknya papa marahnya kelewatan. Sorry ya. Tapi anakku lagi tidur gitu ya. Dan anakku juga mungkin nggak ngerti gitu. Tapi aku cuma bisa nyampein itu dalam diam, dan aku elus kepala dan bilang, nyesel tadi begini, nyesel tadi begitu. Aduh, gitu. Maksudnya baik, maunya baik. Tapi because we don't understand how to communicate, we don't understand how to be a parents. Bayangin di masaku aja tuh sebenarnya udah ilmu parenting udah banyak, tapi we still failed, teman-teman. Bayangin gimana waktu masa orang tua kita gitu. Mereka belajar dari mana? Ya. Buku-buku soal parenting juga mungkin belum terlalu banyak. Nggak ada tuh misalkan, kalau waktu gue jadi orang tua ya gue masih bisa eh, putar YouTube gitu ya, gue ketik mengatasi anak yang tantrum misalkan gitu ya, langsung muncul tuh banyak banget caranya. Atau misalkan eh, lagu untuk menidurkan anak, tinggal tinggal lihat gitu ya, terus di play, anaknya tahu-tahu tenang terus tidur gitu ya. Nah orang tua kita gitu waktu dulu mau ngapain, paling mereka cuma bisa gendong, goyang-goyang kiri kanan gitu ya, sampai anaknya pusing gitu ya. Anaknya pusing lalu ketiduran. Mungkin mungkin kita ketidurannya dulu bukan karena digendong orang tua, tapi karena kita pusing orang tua goyang-goyang terlalu kenceng ya. Gue inget banget waktu waktu Jojo lahir, terus kemudian mertua gue datang ke rumah sakit gitu ya, dan dia gendong Jojo gitu ya. Gue inget banget waktu dia gendong Jojo, goyangannya itu menurut gue kencang banget gitu, gini banget ya, wah gitu kan, sampai gue takut, aduh jangan sampai anak gue pusing gitu ya, karena kencang banget gitu ya, kencang banget gitu ya. Gue mau negur gitu kan, tapi kan ya gue baru punya anak 1-2 hari, dia udah punya anak 2 termasuk istri gue gitu kan. Dia udah punya anak 2, udah membesarkan, ya mungkin dia lebih tahu gitu. Tapi waktu gue lihat dia menggoyangkan anakku, gue serem banget kayaknya. Teman-teman pernah ke Dufan lihat kora-kora tahu gitu ya, kurang lebih kecepatan kencangnya mungkin kurang lebih sama seperti itu gitu ya, kencang banget gitu ya. Tapi anak gue tidur gitu ya, gue nggak tahu apakah dia benar tidur karena gendongan atau tidur karena gitu ya. Mungkin anak gue aduh nyerah udah tidur gitu ya. Tapi itu parent itu di eranya mereka nggak gampang gitu ya. So apa yang mau aku bilang ke kalian? Give them a room, berikan mereka ruang untuk salah, berikan mereka ruang untuk belajar, berikan mereka ruang untuk menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Ya, beberapa dari mereka mungkin mungkin kalau kalian anak tunggal di sini, beberapa dari mereka yang atau kalian anak pertama gitu, beberapa dari mereka nggak pernah ngalamin
ngasuh anak di usia kayak kalian. Ngerti nggak maksud aku? Ya, ini mungkin misalkan siapa Sheila gitu ya. Sheila umur berapa? Misalkan berapa? Bukan misalkan berapa sih Sheila umurnya? 24. 24 gitu ya. Ya waktu Sheila umur 24 misalkan misalkan Sheila anak-anak sulung gitu ya, atau anak tunggal gitu. Waktu Sheila umur 24 baru kali itu mereka ngalamin berkomunikasi atau parenting Sheila di usia 24, seorang anak di usia 24. Waktu Sheila naik 25 gitu, itu pertama kali mereka ngalamin parenting anak di usia 25. Teman-teman waktu teman-teman datang ke weddingnya teman-temannya temannya teman-teman gitu ya. Kalian mungkin akan lihat orang tua yang bingung sampai harus dipandu oleh pendetanya atau WO-nya orang tua harus kemana, harus ngapain gitu. Dan kadang-kadang kita ketawa ngelihat kecanggungan orang tua waktu lagi wedding gitu. Karena mereka belum pernah wedding gitu. Karena mereka belum pernah menikahkan anaknya. Tapi kalau malam hari ini aku ajak kita untuk sama-sama yuk look di shoes-nya mereka gitu ya. Bahwa they want to be the best. Nggak ada yang mau jadi orang tua yang buruk bagi anak-anaknya. They want to be their best version. Mereka mau jadi orang tua yang terbaik buat kalian gitu. Tapi at the same time mereka juga kesulitan. Buat apa? Selain buat parenting, tapi mereka juga kesulitan bahwa mereka juga punya hidup yang lagi mereka bangun loh. Ya, kau bayangin mereka mereka harus mengurusi hidupnya mereka, mereka harus mengurusi pernikahannya mereka, mereka harus mengurusi kehidupannya mereka dengan orang tuanya mereka. At the same time mereka harus mengurusi ekonomi keluarga. At the same time mereka harus ngurusin permasalahan-permasalahan yang mungkin kalian nggak tahu. Ada beberapa orang tua yang memilih untuk menyembunyikan permasalahan yang lagi mereka hadapi ke anak-anaknya. At the same time mereka harus membesarkan kalian sebagai anak. So, coba bayangkan ada berapa banyak ruang kesalahan yang sangat mungkin terjadi. Ada berapa banyak ruang kegagalan yang sangat mungkin mereka lakukan. Ada begitu banyak kekecewaan yang aku rasa tersimpan di hatinya mereka. Bahwa, aduh aku gagal nih. Aduh aku menyesal aku begini sama Thomas misalnya. Aku menyesal aku tadi udah ngomong gini sama Helen. Aku menyesal tadi aku berlaku seperti ini sama Daniel misalkan. Ada banyak hal penyesalan-penyesalan, kekecewaan, kegagalan yang belum tentu mereka bisa sampaikan ke kalian dan belum tentu kalian bisa lihat penyesalan ini. Tapi dengan aku ajak kalian untuk change your shoes, change your mindset, aku mau ajak kalian untuk yuk switch pandangan kalian. Gimana kalau kita jadi orang tua? Gimana kalau kalian menjadi orang tua kalian gitu? Ya, waktu mereka struggle ngadepin nggak tahu nanti harus kasih makan apa, nggak tahu nanti gimana biaya buat sekolah gimana, nggak tahu nanti harus biayain kuliah gimana, nggak tahu nanti bisa nggak ya anak gue ini sampai kuliah, nanti anak gue akan ketemu jodoh yang mengasihi dia seperti aku mengasihi dia nggak ya? Ada begitu banyak kekhawatiran yang mereka sulit ngomong ke kita. Tapi yang kita tahu bentuknya cuma larangan, 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 marahan, larangan, marahan, larangan, marahan. Dan akhirnya cuma bikin kita ngelihat orang tua gue nggak asik banget deh. Orang tua gue nggak ngerti gue banget deh. Orang tua gue nggak bisa dengerin gue banget deh. Aduh orang tua gue ini, udahlah. Dan akhirnya bikin kita gagal kayak yang tadi aku bilang. Ini internetku aman nggak sih? Agak nge-lag ya? Aman kok, Aman Pu. tuh. Aman, sekarang udah aman ya? Aman, saya tadi ada warningnya. Ya, hal-hal kayak gitu bikin kita akhirnya gagal untuk taat, bikin kita gagal to listen attentively, bikin kita gagal untuk mendengarkan, oh gitu ya Ma, oh gitu ya Pak. Bikin kita gagal hormat, bikin kita gagal memberikan value yang benar buat mereka. Malam hari ini putus-putus ya? Aman nggak? Udah aman belum? Audionya sih nggak putus-putus kok, cuma Ini angka videonya berapa? doang kok yang putus-putus. 2. Oke, delaynya parah banget. Ini angka berapa? 3 kok. Munculnya cepat, cuman kitanya jawabnya lama aja. 3. Ya udah oke deh. Oke oke oke. Ya. Jadi jadi balik lagi teman-teman. Di perenungan kita malam hari ini beri orang tua kita ruang untuk salah. Berikan orang tua kita ruangan untuk mereka belajar. Berikan orang tua kita ruangan untuk mereka
berjuang untuk menjadi orang tua yang lebih baik hari demi hari. It's okay untuk saat mereka melakukan kesalahan, terima mereka dengan penuh kasih bahwa ya aku tahu maksud mama baik gitu. Dengan begitu kita bisa mengasihi mereka, dengan begitu kita bisa listen attentively, dengan begitu kita bisa memberikan nilai yang pantas buat mereka. Jadi malam hari ini kalau teman-teman ada di ruangan Zoom ini yang punya hubungan yang nggak baik sama orang tua, atau teman-teman ada yang selama ini responnya udah naturnya buru-buru ngegas, ya ada nggak yang kayak gitu? Jadi pokoknya apapun yang orang tua kamu omongin gitu ya, natur kamu adalah langsung apaan sih mah gitu ya. Misalkan padahal orang tua baru manggil gitu. Siapa misalkan Noftri gitu. Apa? Langsung gitu. Respon nalurinya naturalnya langsung gitu. Ya. Siapa lagi nih misalkan Ola gitu ya. Oh, Ola gitu. Apa sih? Manggil-manggil. Aku nggak menyalahkan kalian. Aku nggak menyalahkan kalian karena kalian bisa jadi gini, kita kan belajar dari pattern ya teman-teman. Kita belajar dari pattern. Kau bayangin misalkan 9 dari 10 komunikasi mamamu ke kamu adalah marah-marah gitu ya. Maka kamu akan meresponinya juga dengan defense. Ya, ada sebuah penelitian yang bilang bagian di otak kita itu saat kita terserang atau dituduh gitu ya, maka kita akan ada bagian otak kita yang akan langsung merespon ini seolah-olah kita lagi mau untuk dibunuh gitu. Jadi kita langsung muncul defense mechanism ya. Defense waktu orang ngomong manggil gitu ya. Langsung kita langsung defense dengan apa? Kasih nada yang tinggi. Supaya apa? Supaya mama kita takut duluan gitu ya. Kayak anjing ya. Ya dia gonggong, gua gonggong balik gitu ya. Lu mau marahin gua kan? Gua gonggong balik gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang nggak punya hubungan yang baik sama orang tua. Daripada teman-teman nunggu, pada teman-teman menanti sampai orang tua teman-teman berubah, teman-teman nunggu orang tua teman-teman mulai bersikap berbeda sama teman-teman. Let's start with us. Yuk mulai dari kita. Karena wujud penyembahan yang benar kita sama Tuhan itu akan terlihat dari bagaimana kita mengasihi sesama kita, terutama orang tua kita. Jangan ngomong dulu deh soal pelayanan, jangan ngomong dulu soal hal-hal yang lain kalau kita masih gagal mengubah respon kita sama orang tua kita. Orang yang mengasihi Tuhan dengan benar, orang-orang yang benar-benar mau digarap sama Tuhan, orang-orang yang benar-benar berkata, ku pertaruhkan semua yang kumiliki, aku mau lepaskan semuanya gitu, pasti akan kelihatan perubahannya nyata. Tapi kalau teman-teman ikut home, teman-teman udah ikut ibadah, teman-teman udah ikut doa pagi, teman-teman udah ikut beragam kegiatan di gereja kita, tapi teman-teman meresponi orang tua masih salah, how we treat our parents masih sama, coba deh, ya coba mulai lepasin itu, mulai lepasin kekecewaan, mulai lepasin kemarahan, mulai lepasin tuduhan-tuduhan kita sama orang tua, ya. Karena at the end mereka itu walinya Tuhan, mereka itu pipanya Tuhan. Waktu kita menolak untuk mendengarkan orang tua kita, waktu kita menolak untuk listen to them gitu ya, maka ada berkat yang tertahan, maka ada hikmat dari Tuhan yang tertahan, maka ada pesan dari Tuhan yang ketahan, teman-teman. Terlepas dari mereka menurut teman-teman nggak pantas didengar, nggak layak didengar, tapi waktu kita bawa ini dalam frame, dalam kerangka aku menghormati orang tuaku karena aku menghormati Tuhan, percaya deh pasti ada berkat, pasti ada berkat, pasti ada hikmat Tuhan. Nggak mungkin Tuhan nggak kasih berkatnya lewat orang tua kita. Amin. Ya. So aku akan tutup dengan let's check lagi. Ya. Ini bukan kayak di retret yang kemudian aku suruh teman-teman coba WhatsApp orang tua kita dan bilang mama I love you gitu. Coba renungkan bagaimana orang tuamu merawatmu dari bayi gitu. Mari kita matikan lampu, nyalakan lilin. Enggak akan kayak gitu. Jangan kebawa emosi, jangan kebawa emosional gitu ya. Jangan ambil keputusan berdasarkan emosi, tapi benar-benar berdasarkan pertimbangan yang real. Aku ajak teman-teman to look at their shoes ya, bahwa mereka tuh sebenarnya mau jadi orang tua yang baik kok. Cuman kerasnya dunia, tekanan-tekanan kehidupan bikin mereka sulit ya. Ternyata orang tua ikut Golkar, ternyata kamu PDIP gitu misalkan gitu ya. Nggak apa-apa, tetap kasih mereka gitu. Mama Pak Ganjar ya, Mama Anies, tetap Mama I love you gitu ya. Mari Mama kita
Anies dan Ganjar gitu lah. Nggak masalah mama gitu. Teman-teman jangan macam-macam ya. Bukan jangan macam-macam. Teman-teman jangan anggap remeh loh. Ada banyak banget keluarga yang berantem, orang tua dan anak yang berantem cuma gara-gara beda pandangan. Apalagi di usia teman-teman ini kan usia-usia sok tahu nih gitu ya. Saya kan pernah di usia teman-teman gitu ya. Saya pernah banget tuh berdebat sama orang tua. Enggak mah, Megawati itu mah lebih mah daripada Gus Dur mah gitu. Saya pernah dengan sok taunya begitu di depan orang tua saya gitu ya. Ya elah bocah ingusan udah ngomongin Megawati gitu ya. Mereka udah puluhan tahun gitu ya, ikut politik gitu ya. Enggak bukan berarti terus kemudian suara kita tidak layak didengar. Tapi ngapain sih teman-teman memperdebatkan hal-hal yang nggak esensi gitu loh. Ngapain teman-teman meributkan. Coba inget deh, terakhir kali berantem sama orang tua tuh masalah apa? Coba ingetin deh gitu. Konyol atau enggak gitu. Kebanyakan sih karena hal konyol gitu. Kebanyakan karena hal konyol. Ya misalkan mamamu mau kamu makan kentang goreng, kamu mau nasi putih gitu ya. Bisa berantemnya tuh bisa 2-3 hari nggak ngomong gitu ya. Kan ini hal konyol yang nggak perlu gitu. Oke teman-teman ya, jadi karena teman-teman habis ini akan breakout room, semoga malam ini ditutup dengan teman-teman bisa respon better ke orang tua kamu gitu ya. Teman-teman bisa look at them with more respect dan mendengarkan mereka dengan more attentive. Next time misalnya mama atau papa WhatsApp gitu ya, terus bilang apa misalkan, nak udah makan gitu, jangan jawabnya cuma UD gitu ya, UD titik gitu ya, tapi kasih ekstra dong gitu, UDAH MA koma gitu ya, terus kasih senyum, tambahin emoticon hati gitu. Lu tahu nggak, kalian tahu nggak gitu ya, kemarin WhatsAppku aku untuk pertama kali aku kasih stiker hati ke mamaku gitu ya. I change every day loh teman-teman. Aku maksudnya aku sebelum aku ngomong gini ke kalian kan aku harus berubah dulu gitu kan. Nih aku tunjukin mana ya. Aku kasih ini loh stiker hati ke mamaku. Yang aku pikir aduh agak menjijikan ya, tapi penting ya. Mamaku kasih stiker konyol lain gitu ya. Mamaku kasih stiker bentuknya begini gitu. Orang bentuknya gitu. Oh baiklah ya udah. Kita mulai masuk babak baru dalam hubungan orang tua dan anak. Kita mulai saling memberikan stiker-stiker yang receh gitu ya. Ya, jadi mulailah bawa babak baru hubungan kalian dengan orang tua. Setuju? Ya, kalau yang nggak pernah kasih stiker, coba mulai kasih stiker, gitu ya. Nanti kalau misalnya mama chat, atau kalau selama ini misalkan kalian nunggu di chat mama, gitu ya, atau papa, gitu, lakukan duluan gitu. Mah, udah sarapan belum? Gitu. Walaupun orang tuamu bilang, ya udahlah masa belum, mama udah umur segini, masa sarapan masih ditanya sama kamu. Nggak usah kepancing, nggak usah kegas. Mas santai aja dong, aku kan cuma nanya, ini disuruh Koreza kemarin. Nggak usah begitu gitu ya. Santai aja, waktu mamamu ngegas, kamu kasih apa stiker hati. I love you ma gitu. Udah gitu ya. Nanti mamamu bingung nih anak minum jamu apa, kenapa jadi aneh gitu ya. Tapi dari perubahan-perubahan kita, orang tua kita juga akan merasa, oh, ternyata saya mendidik dia dengan benar ya. Waduh, gitu kan. Oke, oke teman-teman ya. Dan gue akan nunggu laporan dari Ko Abed bahwa ada anak-anak yang mulai men-treat orang tuanya dengan berbeda. Tolong tunjukkan screenshotnya, share di grup ya. Nih Ko Abed, ya, biasa aku kalau jawab mamaku jawabnya UD titik gitu ya. Sekarang aku tambahin UDAH titik gitu ya. Itu udah kemajuan. Itu udah kemajuan ya. Tapi we need to see your progress, oke? Share your progress di grup ya, kasih screenshot. Tuh mamaku kalau nggak ada apa, itu maksudnya apa? Emoticon hati gitu ya. Tantrum gitu ya. Iya, emoticon nanti. Tuh kata Ola tuh. Mamaku kalau nggak dapet emoticon hati tantrum, ya udah gitu. Kasih aja terus. Seperti kata Om Eras, nggak usah tanya sampai kapan mah gitu. Nggak usah. Kalau perlu stiker hatinya kasih double Ola gitu ya. Kasih cuma satu, kasih dua. Besok kasih tiga. Oke, love bombing boleh, boleh banget. Ya, oke. Gitu, saya kembalikan ke host. Silakan. Thank you, Koreza. Teman-teman on cam dulu ya sebelum kita lanjut ke tanya jawab. Kita foto dulu yuk, mumpung masih lengkap.